Pagi Mas Didi. Pagi Pak Edi. Selamat pagi. Oke Pak. Oke Pak. Oh, udah ngumpul. Pagi. Oke. Oke, duduk di atas blok. Cross the leg, swastikasana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor, roll upper arm out. Keep the shoulders holding down, maintaining this position. Bending the elbow palm together, your sternum bone, slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekan dari kulit kepala, rilekan kulit wajah.
Relaxkan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Relaxkan perut dan organ-organ yang ada. Bisa normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Saat telapak tangan akan di atas lutut. Perlahan, matanya lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Oke, buat Adho Mukha Wirasana. Abdomennya relax. Pantatnya tetap tekan ke arah tumit. Oke, and release. Oke, tiduran tengkurap buat front savasana. Tengkurap ya. Kemudian ke satu kaki ditekuk keluar. Kelihatan kan saya? Oke, ini kan tidur. Oke ya. Nah, tekuk kakinya nih, salah satunya. Yang kanan, misalnya kita tekuk kaki kanan dulu. Bilang lurus ya, lutut sama hipnya. Oke, kemudian pandangannya, kalau kaki kanan berarti pandangannya ke arah sisi sebelah kiri. Relax. Oke, yuk silakan buat. Nanti kita gantian kalau kaki kiri yang ditekuk, pandangannya ke arah sisi sebaliknya ya. Yuk. Kalau lututnya sakit, boleh dikasih blanket sedikit. Ya. Keep. Rasa kebuka kan depan. Kemudian perutnya juga relax. Jangan ditegangkan perutnya. Tengoknya ke arah kiri kalau kaki kanan ditekuk. Yes, relax.
Oke, ganti kaki. Berarti tengoknya ke arah kaki yang lurus ya. Tuh, sambil dirasakan kalau kaki yang kanan gimana posisi pantatnya, apakah tegang atau tidak. Oke, balik. Buat adu muka swanasana. Tangannya ditekan, dorong ke arah batas. Dari batas tekan ke arah mid. Lututnya paha. Stay. Walk forward, Ardha Uttanasana. Niatkan tarik lutut pahanya, extend the trunk forward, and head down. Cross your elbow, head down. Okay, and come on. Balik ke tengah, buat standing tadasana. Kita akan buat Trikonasana. Oke, buka kakinya. Arm straight to the side. Turn left foot in, right leg out 90 degree. Heel arch of the foot. Jaga elbownya. And extend the trunk to the right side, Trikonasana.
Di kanan tekan ke kaki kiri. Terus kaki kiri ya tekan. Kirinya tekan, push your left front of the thighs back. Okay, come up, go back to the center, change left side. And extend the trunk to the left. Trikonasana. Di pantatnya jangan nungging ya. Oke, come up. Oke, sekarang teman-teman against to the wall. Oke, siapkan bloknya. Ini bloknya ini kalau kita mau trikonasan ke kanan, taruh bloknya di pantat yang sebelah kanan. Ya, kalau kita mau trikonasan, teman-teman pasin aja dulu. Nanti pegang. Kita taruh di pantat yang sebelah kanan ya. Cek, lihatin. Nah, supaya apa? Kalau ininya misalnya jatuh, berarti kita nggak neken nih. Pantatnya ke depan gitu ya. Pantatnya ya. Jadi ini taruh sini. Kalau kita mau ke kanan, ya taruhnya pas di sini nih. Kanan. Kan kalau kita trikonas kan harus right buttock kan ke depan. Ya kan? Jadi ini pas. Ini. Kalau ininya jatuh, berarti teman-teman maju tuh. Oke, ya. Atau dia nggak neken. Ya, jadi harus pas nih, tekan supaya dia bisa dorong pantatnya. Pegang aja dulu, dipasin dulu, pegang. Oke, kita buat pemanasan. Ya, benar-benar. Oke, teman-teman boleh pakai blok tangannya, ya. Atau kalau nggak takut ya nggak yakin, boleh kasih kursi. Tangannya boleh taruh di kursi, feelingnya. Oke, supaya dia bisa neken terus, jadi nggak lepas si pantat ini. Artinya kita awareness si pantat kanannya ngedorong, paham? Feelingnya di situ ya. Yuk kita buat. Boleh tangannya ditaruh di atas kursi, boleh tangannya taruh di atas blok, boleh. Silakan. Mau pilih yang mana terserah. Bloknya boleh dipegang dulu di belakang, sudah pas baru tangan kita. Atau ya udah pegang aja terus blok kalau takut jatuh. Ya, ya gitu. Bloknya boleh dipegang dengan tangan kirinya. Jadi tangannya ke belakang. Nah, feelingnya di sana, ya gitu. Mbak Novi, ya, good. Jadi bloknya boleh dipegang dengan tangan kiri, membuka bahu. Push. Tekan paha kirinya ke belakang. Ya, ya terus Ivon turun. Bloknya kejauhan. Nah, pegang dengan tangan kiri bloknya untuk dipasin supaya tidak jatuh. Bukan bloknya miring. Agnes, ngepas harus pasin dulu, lihat dulu. Nah, dilihat bloknya. Nah, turunin ketinggian. Coba. Ya. Ayo Ivon, itu udah pas itu, pegang. Nah, ya, Mbak Mira pas. Oke. Dah, kemudian kan udah taruh blok tuh, badan kita ke belakangin dikit. Kayak mau ke wall, badan kita kayak mau ke wall gitu loh. Badan kita dorong kayak mau ke wall.
Yuk, pegang aja dulu dengan tangan kiri. Mbak Agnes pegang bloknya dengan tangan kiri. Ya, supaya nggak jatuh. Nah, terus ya neken ke belakang. Bagus. Ya, gitu maksudnya. Jadi otomatis hip kita terbuka, dada kita terbuka karena tangan kiri kita megang blok ya. Oke, kalau udah dapat ya kalau apa bisa neken. Tahan. Nah dari sini teman-teman action si paha kirinya. Push your front of the left thighs back. Oke, come up. Yes, release, change. Simple kan? Kayak awareness di pantatnya. Jadi kalau nunggi, kan mentok si itu ya bloknya. Nah, berarti kita harus ke belakangin supaya nungginya dorongnya ke depan. Oke, dari kaki kiri ke kaki kanan, pegang bloknya. Nah, udah masuk tuh ya pantatnya. Ingat berarti pantatnya kita yang kiri harus masuk. Go to the left, Trikonasana. Nah, Trikon, feel. Push your front of the left thighs back. Nah, berarti kita harus action di satu kaki yang kanan. Dan kaki kanan, push your front of the left thighs back. Push your front of the left thighs back. Push the front of the left thighs back. Okay, and come up. Nah, oke. Itu kan dari belakang. Sekarang kita coba dari depan ya. Kalau depan berarti si paha. Nah, feelingnya jadi dua. Nah, kadang-kadang kita Trikonasan itu kita jarang melakukan kita dadanya atau badannya menghadap ke depan. Itu jarang sekali. Maunya ke belakang. Nah, ke depan supaya apa? Badan kita ada aware ke belakang. Gitu. Jadi kalau Trikonasan kita jarang ngelakuin gini ya. Pasti kalau begini maunya ke depan terus Trikonasan karena pantatnya jadi mundur kan. Iya. Iya kan harusnya kan gini. Ya, Trikonasan ya. Jadi, nah otomatis kita akan menjauhi. Kalau ke depan kan mentok. Oke, nah sekarang kita satu dulu ya sebelum lebih mendekat, lebih gampang agak jauh. Ini si paha taruh di sini atau pas di hipnya. Hip. Kalau kita Trikonasan ke kanan berarti kalau misal kita ke arah mana nih? Ya, ke arah sana ya. Kanan misal ini taruh di sini. Di wall. Supaya dia bisa neken. Kalau kita ke arah sebaliknya, kita ke kiri, berarti ini taruh di sini. Hipnya. Feel. Supaya dia neken ke belakang. Nanti kalau bisa baru menghadap ke wall. Jadi sama semua. Oke. Ya, kayak gini. Oh. Pegang aja dulu pahanya. Nah, kita tekan supaya kita ngedorong. Jadi paha kita ngedorong ke belakang. Oke, yuk buat. Itu artinya action push your front of the thighs back. Nah, suruh pakai blok. Actionnya, feelingnya, ya. Dipegang dulu aja kayak tadi. Kalau udah dapat baru lepas. Kalau kita Trikonasannya ke kanan, berarti bloknya taruh di paha sebelah kirinya atau pas hip sebelah kiri boleh. Diukur, ya. Nah, kita harus deketin, ngedorong. Berarti harus kita dengar apa? Mendorong si bloknya, sehingga bloknya mendorong kita lagi ke belakang. Oke, pegang dulu. Sudah. Jaga tailbone-nya in, extend the trunk to the right. Feel. Yes, santai aja dulu. Kan kita belajar awareness kok, bukan asanasnya. Nah dari sini badannya ke
Otomatis ke belakang ya, si Agnes. Kan kita mendorong bloknya. Aktif kakinya mendorong blok, maka bloknya akan mendorong paha kita lagi. Ya gitu Agnes. Terus ingat paha yang pantat yang kanan seperti ada blok juga di belakang. Feelingnya sama. Stay. Badannya jangan ke depan. Kanan tekan, kiri tekan, push your front of the left thighs back, and push the front of the left thighs back. Oke, come up. Nah, change. Ini baru kita ke wall, menghadap ke wall. Kalau ke belakang sering, karena gampang ke belakang. Yang ke depan ini yang susah. Karena kita maunya badan kita ke depan. Dengan sendiri nanti kita ke belakang sendiri. Other side. Feel awareness the front of the right thigh back and the right thigh. Right. Back. Push back. It's okay, nggak apa-apa dulu. Mau ke depan kayak badannya nggak apa-apa. Nanti kalau kita giliran ke wall, otomatis mau nggak mau. That is okay dulu, nggak apa-apa. Oke, come up. Ya, sekarang nggak usah pakai blok. Jari-jari kaki kita itu, karena mau trikonasan ke kanan, berarti jari-jari kaki kita sebagai batas against the wall. Jari-jarinya. Ke arah kanan sekarang buat menghadap ke tembok ya. Nah, menghadap ke tembok, ya jari-jari kaki kita dekatkan ke wall yang kiri. Badannya tegak. Nah, oke, turun ya. Kalau terlalu dekat, agak mundur dikit, tapi usahakan mendekat, karena lebih dekat lebih susah ya badan kita. Nah, yuk ke arah kanan, Trikonasana. Ya, otomatis badan kita lurus tuh. Iya gitu Agnes. Nah, bagus. Nempelin ya. Kita dorong ke tembok tuh. Otomatis badan kita nggak bakalan ke depan. Kalau ke depan kan ada tembok, kita maunya ke belakang lagi. Terus kita dorong. Paha kiri push back. Ayo, kepala jangan nempel tembok semua, menjauh dari tembok tuh. Dadanya juga away from the wall. Belajar away from the wall. Ayo, Mbak Mira pantatnya. Yang kanan dorong lagi. Stay. Jangan sampai mendekat. Sama tuh antara hip jauh ya, dadanya jauh ngikutin. Bukannya kalau hipnya dekat, badannya jauh balik. Sama semua. Jaraknya sama. Oke, sama. Change. Aneh ya perasaannya kalau ke depan. Enakan biasa ke belakang gitu. Nah, berarti paha yang kanannya juga harus away ya. Paha kanannya away from the wall tuh. Paha kanannya. Nah, ya begitu, Agnes. Away. Paha kanan, hip kanan. Dada, kepala. Ayo Mbak Mira. Dada, bahu, jangan ke wall. Jauhkan dari wall. Ayo belajar. Jauhkan dari wall. Pantatnya yang kiri dorong ke depan. Ya, hip, perut. Itu sama menjauh. Paha juga sama. Ukurannya sama. Jangan badannya aja, Agnes. Hipnya nggak boleh nempel ke tembok ya. Nggak boleh nempel ke tembok. Sama away.
Oke, come up. Bagus. Yes, gitu. Nah, latihannya gitu, feelingnya. Oke. Balik, adu muka swanasana. Kelihatannya gampang. Susah itu. Saya juga kalau depan gitu susah. Karena berarti badan kita sebenarnya maunya ke depan. Gitu. Maunya. Coba latihan menghadap itu. Pasti lurus. Urdhva Mukha Svanasana. Adu Muka Svanasana. Lagi Urdhva Mukha Svanasana. Adu Muka Svanasana. Walk forward Uttanasana, head down. Okay, forward, come up. Ya. Kadang kita selalu diingatkan tarik lutut paha sampai ke hip socket. Ya, hip. Jadi si paha itu masuk ke hip. Nah, sering kan kayak gitu. Teman kita nggak tahu seperti apa sih masuk ke hipnya. Nah, ketika dia masuk ke hip, maka kita bisa adjust kita punya position hip. Sana. Ya, contohnya kayak misalnya Padang Ustasana, kemudian Padang Ustasana tuh, Virahadasana Trikonasana yang ke samping ya, mau ke samping ke depan tapi lebih banyak ke samping. Ya, Trikonasana, Uttita Paswa Konasana yang dia kaki ditekuk dia harus masuk lebih banyak. Kayak Friksasana, kaki yang ditekuk dia masuk. Ya, kenapa hipnya miring? Itu karena dia nggak masuk hipnya. Oke, nah kita akan latihan dari relaksasi ya. Nah, biasanya pahanya kita tuh masuk. Oke, kita pakai blok. Kalau ada rounding boleh, kalau nggak ada oke. Oke, yang pertama adalah taruh tumit arch of the foot. Pertama, tumit. Nah, kita kan di Trikonasana ditekuk dulu kakinya diluruskan. Nah, ketika diluruskan, itu kan dia narik ke hip kemari nih. Narik ini masuk ke hipnya sini, sehingga si pantatnya kan jadi nggak nungging, dia masuk. Si pantatnya, kakinya, si konasannya mau arah kita ke kanan misalnya. Ini. Ya, bukan ditekan di lututnya, tapi menekan tumit naik ke hipnya sini nih. Masuk. Oke, jadi dia bisa adjust dia punya hipnya. Oke, nah dari baru. Nah, ketika dia turun, ini udah masuk nih kemari.
Udah masuk, ini yang ditekan. Jadi ini yang ditekan, ini masuk, kan ini neken, kalau kita kurang lebar, lebarin. Dari sini masuk, neken ke sana. Ketika neken ke sana, ini kan keluar nih. Ini pushback jadinya. Jadi kita rata di sininya. Jadi sini rata nih. Ini masuk. Rasainnya di sini ya, teman-teman. Jadi kebanyakan rata-rata rasanya di mana? Di lutut. Sering teman-teman melakukan trikonasa itu rasanya di lutut. Kalau rasanya di lutut, ya itu tandanya energinya keluar di sana. Ini nggak masuk sampai ke hipnya sini. Paham? Ya, coba teman-teman rasakan waktu dia trikonasa dia masuknya kemari. Kemudian tekan ke kaki yang satu untuk ngebuka hip. Pelan-pelan turun. Ya, yuk buat trikonasana. Sampai terasa hip ya, tarik lutut, paha sampai ke hip, masuk ke tulang pahanya. Yuk buat ke arah kanan dulu. Bawa overfoot, lebar kakinya ya, diukur. Tapi jangan jadi hyperextension. Teman-teman awareness masuk pahanya ke hip joint. Ya, stay. Hipnya menghadap ke depan. Nah, stay ya, sudah ya. Berarti nanti actionnya ke arah hipnya kaki kanan. Masuk tuh. Oke, dirasakan. Boleh arm straight to the side. Tegak elbow-nya. Dirasain, extended trunk. Justru semakin ke arah kanan semakin masuk. Sehingga pantat kiri kanan kita bisa dorong ke depan. Bisa masuk. Kalau hip. Yo, go to the right side. Rasain, berarti itu masuk, in, kemudian baru mendorong ke hip yang kiri, ngebuka, dia masuk. Tekan kaki kirinya, dorong tuh, paha kiri. Nah, feelingnya di sana. Bukan di calf muscle atau lututnya. Nah, lebih nyaman kan sebenarnya? Nah, itu dibilang suck in. Pull the thighs, suck in the hip. Itu kan, masuk ke hip. Rasain, stay. Mbak Mira badannya masih ke depan, belakang. Yes, terus Mbak. Jangan dirasain di bawah lutut. Itu feelingnya, awareness-nya, tekan. Bagus. Oke, come up. Good. Change. Yang apa yang menyebabkan sehingga hip kiri kita kadang atau kanan kita miring? Itu salah satunya adalah yang tadi dia nggak mau masuk. Ya, itu berhubungan sekali, banyak hubungannya. Ya, jadi kita coba masukin. Oke, ke arah kiri ya. Pelan-pelan aja feelingnya. Feelingnya udah kita rubah. Jangan bukan feeling di straight lagi di bawah lutut, tapi masuk dia. Santai saja dulu sambil dirilekkan, ya, masukin. Feel, jangan tegang. Kan, tarik paha, go to the left, dijaga hipnya. Set, yang masuk, tekan tumit, rasanya di hip joint. Jadi pantat yang kirinya kita bisa dorong ke depan. Pelan. Ketika dia masuk, coba rasanya jadi relax di situnya. Di hipnya tuh jointnya relax. Dia mendorong, masuk, mendorong, membuka hip. Cobain. Pelan aja. Nah, dirasa dia masuk. Jangan mikirin punggungnya dulu deh. Kirim dari satu dulu. Yes. Nah, jadi nyaman kan kita rasanya, nggak ada ketegangan. Nah, itu yang dikatakan suka. Istirahat sukanya. Good. Okay. And come up. Dapat? Kita ulang sekali lagi ke arah kanan. Nah, jadi sebenarnya trikonasa itu kalau kita ngelakuinnya dengan benar, ya dia salah satu terapi juga ya buat hip.
Kenapa hipnya kadang-kadang orang miring sebelah, yang satu dikasih tekanan masuk, yang satu keluar. Yang keluar itu yang nggak dikasih tekanan, yang nggak pernah diinjak tekanan itu jadi naik hipnya. Nah itu ciri keluar, dia nggak masuk, makanya miring hipnya. Yang satu doang dipaksakan, itu nggak bagus juga. Oke, kayak kalau berdiri dari satu kaki pada saat nyender atau gimana sering kelamaan gitu, nah itu juga penyebabnya. Oke, go to the right. Tekan telapak kakinya, heel kaki kanan, narik lututnya masuk ke hip joint. Rasakan dia masuk gitu, ada yang ngedorong. Ya, di konasana. Ada yang ngedorong. Good. Yes. Good. Dia ngedorong hip kanan, ngedorong masuk tulang itu mendorong ke hip kiri. Jadi hip kirinya kita bisa buka, buka. Nah, dibantu dengan tekanan kaki yang kiri juga. Nah, ngebuka dia, dorong gitu. Kan lebih enak, lebih nyaman. Trikonasannya juga. Tinggal panjangkan nanti. Oke, sama change. Nah, change left side. Dari trikonasana kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan, perbuat gitu. Go to the left. Dan tumit kakinya kiri. Masukin, tarik lutut. Sampai dia merasa masuk loh. Kalau merasa masuk, masuk dia. Klap, masuk ke dalam. Nah, buka. Jadi nyaman dia. Tinggal kita kerjakan satu kakinya. Nah, biarin dia. Oke, konasana left side. Jangan melawan ketika dia neken si kaki, yang kiri narik lutut paha ke hip joint, jangan kita lawan. Biarkan dia masuk, terima dia ke dalam. Nah, baru kita buka just hip kanan. Nah, good. Dorong. Oke, come up. Yes, release. Go back to the center and jump. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa kita sering banyak cedera, ya semakin lama duduk atau apa, kebanyakan duduk juga gitu ya. Jadi hip, si tulang antara bonggol ini, si ininya itu keluar. Dia kan harusnya kan masuk di kebanyakan lama-lama orang keluar gitu. Maka sering terjadi luxatio atau dislocation si hip, si femur tulangnya itu. Nah, ya jadi kan ada ligamen di sini, ya yang ini rata-rata dia keluar, dia nggak mau masuk. Begini, setelah sering jadi semua rata-rata kita banyak mengaktivitas segini dia nggak mau tekan. Dia nggak dilatih aja, kalau kita nggak tekan kasih tekanan dia juga akan lepas gitu keluar, tidak mau ke dalam, nggak pas. Nah, berdiri harusnya latihan standing itu sebenarnya bagus, ya. Kayak kita banyak pada mustasana itu dia narik kan sebenarnya, ya. Kemudian utkatasana sama. Oke, kita akan buat Wirahadrasana 2. Wirahadrasana 2. Nah, kaki yang kiri, kaki kanan dulu letakkan di atas blok. Oke, yang tadi ya teman-teman ingat, tarik lutut pahanya sebelum ditekuk kaki, jadi sudah masuk ke hip joint. Nggak boleh lepas nih. Nah, kalau dia lepas, maka yang bekerja adalah si pahanya. Maka rata-rata Wirahadrasana 2, teman-teman pahanya cepat panas. Karena dinahan. Kalau dia masuk ke hip joint, enggak. Malah panjang pahanya. Paham ya? Oke, Wirahadrasana 2, letakkan telapak kaki kanan di atas blok. Adjust ya, kaki lebarnya. Ya, diukur dulu semana. Dan luruskan kedua kakinya.
Ya, oke. Tailbone in, sudah. Sudah, tekan telapak kaki ya. Yang kanan nih, tarik lutut pahanya. Hip joint sudah masuk. Sudah, jangan waktu dia turun jangan dilepaskan lagi. Justru semakin turun dia semakin munci masuk ke dalam. Oke, siap ya? Oke, arm straight to the side and bend your right knee 90 degree. Rasakan tekanan dari telapak kaki yang kanan masuk ke hip joint. Iya, rasakan ke hip jointnya. Good. Jangan nahan di paha. Jangan nahan di paha. Rasakan dulu aja ke hip jointnya. Kayak tadi Trikonasana. Stay. Tahan. Rasain di hipnya. Bukan di pahanya menjadi tegang. Oke. And come up. Bagus. Yes. Change. Gimana? Rasa nggak? Kiri. Oke. Telapak kaki tarik lutut paha. Tailbone in. Dan bend. Kaki yang kiri dia masuk. Set. Masukin dulu, baru panjangkan. Nah, waktu manjang bukan ngelepasin dia kita punya si hipnya, ya, bonggol femur bone-nya, tapi memanjangkan paha, oke. Tapi bukan melepaskan, menjauhkan tulang paha dari hipnya. Justru dia masuk. Ya. Stay, tahan. Rasakan, makanya suruh tekan kaki kiri. Menekan kaki kiri masuk ke hip, baru menekan ke kaki kanan. Terus, tahan. Oke. And come up. Good. Nah, pernah nggak teman, sini saya kasih tahu nggak? Jadi, sering ada Wirahadasana tuh, sering ada kelas di Iyengar, itu dia pakai blok yang di sini nih. Dia Wirahadasana tuh, dia taruh bloknya di sini. Boleh di sini. Ya. Nah, maksudnya kenapa? Dia neken nih masuk ke hip joint-nya sini. Ya. Pernah lihat? Pernah nggak ngalamin kayak gini? Latihan, ditekan, ya, ditekan balik kemarin. Maksudnya, menekan kaki. Nah, sebenarnya ini kan adalah proses. Tapi sebenarnya kalau kita udah biasa, justru menekan kaki, dia masuknya kemari. Masuk kemari, baru memanjangkan paha. Bukan dilepaskan lagi si ininya, si femur bone-nya yang ada di sini. Paham? Oke, ya. Kita nggak usah ulang lagi, teman-teman pasti udah pernah gitu. Nanti kalau belum atau mau dicoba, ya coba aja dulu ya. Kita coba ya. Pakai blok yang besar. Taruh Wirahadasana tuh, taruh pas di depan lututnya. 90 derajat, menekan, nanti menekan ke pahanya. Ya, seperti itu. Sering kan? Oke, tangannya di wall. Ini, finger. Dia marah ke depan. Iya, lebarin kakinya. Terus. Lebar, turun. Nah, dorong. 90 derajat. Ya, gitu. Nah, biarkan si lututnya ada action connected ke blok, mendorong ke hip. Ya, sering kan? Kurang 90 degree. Kakinya terlalu keluar itu Mbak Mira tarik lagi kakinya, yang kaki kanan masuk. Undurin kaki kanannya. Telapak kaki kanannya terlalu ke dalam. Ya, harus tegak lurus. Nah, biarkan si lutut itu mendorong jatuh ke blok, bloknya akan mendorong lagi. Nah, itu narik gitu loh feelingnya. Ya, itu narik. Ya,
Itu Ivon juga telapak kakinya terlalu dekat ke tembok, telapak kakinya loh. Mundurin. Nah, hanya lututnya saja. Iya, oke, dah. Kemudian biarkan dulu saja, teman-teman. Biarkan supaya bloknya nggak jatuh, kan otomatis ada action lutut ke sana. Nah, ada action lutut ke blok, dia menarik. Menarik lagi ke hip joint, rasain, dia masuk gitu. Supaya masuk, dirasain supaya masuk. Setelah masuk, baru pahanya dipanjangkan. Biarkan lutut kita itu rest di blok akan menekan kembali. Itu feelingnya di sana. Nah, masuk, dirasakan, sudah masuk, baru tekan, dipanjangkan paha yang kanannya. Dibuka paha kanannya. Biarin. Kita justru biarin menekan ke bloknya. Ntar bloknya menekan balik itu loh. Feelingnya. Seperti itu. Stay. Oke. Sama. Nah. Change. Ganti. Nah, kalau yang kiri nih pas nih. Bang Mira tadi. Ya. Lebih enak yang kiri kayaknya. Nah, biarkan si lutut akan. Nah, masuk hip joint-nya. Bantu tuh pakai kanan. Stay. Hip. Yang kiri tuh tulang paha femurnya masuk ke hip joint. Jadi kan relax. Kita bisa stay lama. Oke, come up. Dah, kita balik ke tengah. Buat Wirahadrasana 2 di tengah. Feelingnya sama kayak tadi. Feelingnya sama kayak tadi. Feelingnya. Dapetin feelnya kayak tadi. Udah kan tadi udah tuh digas pakai inilah, pakai itulah, pakai segala macam, kaki yang satu lah, yang lurus kayak tekuk. Nah, semuanya masuk ke arah hipnya. Ya, Wirahadasana 2. Jadi udah nggak ada lagi yang feel panas di paha. Yang karena nahan satu kaki, udah enggak feelingnya. Harusnya udah masuk ke hipnya. Sebab ini adalah Wirahadasana, gerakan-gerakannya adalah gerakan membuka hip salah satunya. Jadi kita harus actionnya ke hip, membuka, bukan menjadi panas pahanya. Paham ya? Yang terasa itu harusnya di hipnya. Oke, feelingnya di hip. Ya, masukin tadi. Jadi straight to the side, sudah buka kaki, turn left foot in. Makanya ditekan kakinya. Ya, telapak kaki. Oke, siap, tekan telapak kaki. Tarik lutut pahanya, kan gitu kan instruksinya. Sampai ke hip, baru tailbone in. Udah masuk tuh. Dah, jangan lepas lagi. And bend your right knee 90 degree down. Tambah masuk harusnya. Nah, seperti bayangkan ada blok menekan lutut, mendorong lutut gitu loh. Feeling. Iya, masuk. Terus. Terus. Udah nggak rara panas lagi di paha ya. Ini udah tingkat lanjut. Kalau yang beginner boleh-boleh saja karena mereka mau understanding. Yes, arm straight to the side. Bukan rasa panas lagi, harus memanjang, harus rasa di hip. Good. Stay, rasain. Kalau terasa masih di pahanya panas, beratnya masih satu kaki tuh. Udah gitu keluar hipnya. Tahan. Stay. Oke, come up. Change. Itu ya. Left side. Telapak kaki, tabun in. Sudah, siap ya. And bend. Bend itu dia masuk narik. Suck in. Gitu. Narik. Iya.
Narik. Good eat. Nah, ya gitu. Stay. Tahan. Makanya dulu tekan kaki yang kiri itu menjaga supaya hip nggak lepas lagi, keluar lagi gitu loh. Tetap di tempatnya si tulang pahanya. Baru tinggal ngebuka, memanjangkan ototnya, pahanya yang depan. Stay. Makanya ditekan dua kaki, bukan berat di satu kaki. Stay, tahan. Bagus. Good. Okay, and come up. Wow, 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 wow. Good. Ngerti? Pak Deddy nanya, Boleh. itu yang panas jadinya pangkal paha sih ya? Ya, udah mulai. Udah Bukan benar. quadricepsnya. Biasanya kan panas di paha depan. Bener. Paha depan. Ya, bukan quadricepsnya. Jadi pangkal paha. Nah, itu udah mulai ke hip. Bener. Jadi Udah di bener. pangkalnya sini sampai ke inner groin-nya itu panas banget. Bener. Itu bener. Nah, itu udah mulai. Oke. Tapi kalau misalnya beginner, yang belum sampai ya. Jadi teman-teman kalau ngajarin yang beginner, susah itu sampai ke sana. Jadi mereka pasti di paha. Semuanya di paha, di quadricepsnya rata-rata. Jadi makanya quadricepsnya tambah bengkak gitu, tambah besar. Ya, dan bukannya memanjang gitu, tapi dia malah bengkak. Tapi ya itu awal-awal proses ya, nggak apa-apa juga sih. Anggap aja dia untuk melatih kekuatan otot paha, oke. Ya, tapi yang tadi yang Mbak Novi ngerasain ya seperti itu feelingnya. Jadi udah di sana nanti bermainnya udah di sana, bukan di pahanya lagi. Ya, tapi kalau misal terasa di paha, oke. Nggak jadi masalah juga, nggak salah karena memang mereka belum understanding. Baru sampai paha, ya udah nggak apa-apa. Ada kan sampai lutut, awalnya lutut. Nah, udah lututnya udah mulai berasa udah nggak ini, dia mulai naik ke paha. Berarti udah nggak di lutut lagi, udah mulai naik, udah understanding kesadarannya. Udah gitu naik lagi sampai ke hip. Nah, udah masuk di hip, udah terasa paha bagian dalamnya nanti memanjang. Pahanya yang terasa, ya, bukan lagi ini di quadricepsnya, bukan. Udah benar kok, ya. Nah itu salah satu terapi juga untuk hip problem. Ya, ada masalah di hipnya. Nah, tapi kan kita nggak understand. Benar, paha bagian itu dalamnya memanjang. Yes. Bukan quadriceps di atasnya, paha bagian lu sampai dalamnya. Quadriceps otot paha, tapi dia bagian lagi lengthening your inner thighs, inner paha dalam. Oh, tapi ya itu kalau yang buat beginner ya agak sulit. Ya, Jadi wajar nggak kalau apa-apa. untuk beginner tuh, kalau untuk yang orang-orang yang hipsnya masih kaku, dia nggak bisa open hips gitu, pilihannya jaraknya yang dipendekin, tapi heel to arch, atau agak diagonal. Kan ada yang agak diagonal, supaya hipsnya kebuka. Gimana? Jadi ada murid misalnya yang hipsnya dia nggak bisa kebuka gitu, karena inner groin-nya masih kaku. Nah, kita pakai ukurannya itu warrior 2-nya, jaraknya itu pendek, tapi tetap heel to arch, atau lebar, tapi dia diagonal, supaya hipsnya lebih kebuka gitu. Oke. Nah, satu-satu, boleh dua-duanya, nggak boleh satu aja. Jadi gini, setiap kita punya ada satu asana gerakan, kita harus lebih banyak modifnya. Artinya gerakan-gerakan wihara boleh. Misalkan salah satu, oke, kalau dia terlalu lebar, belum understanding, ya dia nggak bakalan sanggup. Dia aja. Karena tekanan kaki itulah yang akan mempengaruhi si hipnya itu. Tekanan kaki. Kalau dia lebar, dia kehilangan tekanan kaki. Maka dia juga no understanding apa yang mau dilakukan. Dia hanya penting di straight doang, kebuka doang gitu. Nah, tekanan kaki itu yang penting.
Nah, dari tekanan kaki, karena pondasinya adalah tekan kakinya, kita pondasi, nah dia akan merubah di sini. Nah, sometimes kita berpikir untuk ada feel straight, terus langsung bisa hipnya terbuka, enggak juga. Dia harus ada feel masuk tekanan kakinya tersebut gitu untuk melatihnya. Nah, jadi dua, rasain dulu tekanan kaki, udah dapat baru pelan-pelan dibuka, Mbak. Gitu. Tapi jangan langsung tiba-tiba langsung lebar ya tadi gitu, jangan, pelan-pelan dulu. Itu kan ada tekniknya. Ada dua bermacam cara gitu loh. Nah, untuk mendapatkan tekanannya jangan lebar dulu, tekanan dulu. Oke, udah dapat tekanan, ngerasa oke, dah lebar. Lebar atau tadi modifikasi yang dibuka lebar, terserah. Tapi tekanan yang lebih penting awalnya. Jangan sampai ngebuka. You not feel tekanan kaki, ya berantakan juga nantinya. Gitu loh. Malah ditambah cedera, nanti kayak terbuka gitu loh. Nggak boleh juga. Jadi ada pegangan. Gitu. Malah tambah keluar nanti. Dia harus tetap masuk, tapi yang dipanjangkan adalah pahanya. Lengthening. Begitu, Mbak. Dua-duanya. Iya, dirasain. Jadi jangan langsung ambil. Semakin banyak kita modifnya, ya semakin si otot itu kan semakin bekerjanya bermacam dari posisi, bermacam situation gitu loh. Jangan satu jangan. Seperti itu. Ya, yang penting tekanan kakinya dulu yang benar. Oke, sudah buat Utthita sekarang mulai. Utthita Parswa Konasana. Sebenarnya Utthita Parswa Konasana itu lebih deep dari Virahadasana tuh. Kenapa urutannya gitu kan? Gitu loh. Trikonasana gitu kan. Di Utthita Parswa Konasana itu dia masuk, lebih masuk lagi sebenarnya. Oke, ulang ya. Utthita Parswa Konasana. Boleh pakai blok, tapi yang penting biar masuk dulu. Nah, kadang-kadang orang turun jadi nggak masuk. Yang tadi saya bilang, dia hanya feel straight aja gitu. Nggak ada tekanannya. Nah, itu nggak boleh juga. Tekanan kakinya penting. Dia masuk, baru dia panjangin. Makanya suruh pakai blok tangannya. Nggak apa-apa. Gitu loh feelingnya. Oke, yuk buat Utthita Parswa Konasana ke arah kanan. Boleh pakai blok ya. Feel-nya tadi. Feel-nya. Oke, buka kakinya. Nah, tadi saya bilang jangan terlalu lebar juga karena tekanan kakinya akan hilang. Ketika hilang tekanan kaki, teman-teman nggak bisa narik masuk itu pahanya. Susah. Nggak bisa proper di hipnya. Di pas. Oke, siap ya. Dan dari sini udah teman-teman udah mulai tuh tekan kaki, tarik lutut pakai ke hip joint, udah masukin di sana. Udah, and bend, langsung extend the trunk to the right. Letakkan tangannya. Dan itu jangan lepas lagi. Tekan kakinya yang kanan supaya dia nahan tetap masuk. Ya. Jangan biarin, jangan ditahan, tapi biarin dia masuk. Suruh si pahanya yang kanan dia masuk ke hip. Makanya suruh tekan kaki yang kanan masuk paha ke hip joint. Sama, lebih panjang lagi tuh inner thighs kaki yang kanan. Ya, feel. Good. Sain. Nah, ya, oke. Jadi dia bisa turun tuh. Pantat yang kanan lebih jauh, lebih deep lagi turun. Coba kalau mau bisa. Makanya kan kalau udah nggak pakai blok lagi, pasti akan turun lagi pantatnya. Lebih deep lagi. Gitu loh. Tahan ya. Oke, kalau udah dapet, coba diam. Rasain. Udah nggak ada rasa di paha panas, udah masuk ke hip joint semua. Sekarang bloknya boleh direndahkan, tangannya boleh ke lantai. Dia lebih deep lagi. Masuk lagi tuh hip jointnya. Terus jangan nahan, biar suruh turun, biar suruh masuk. Ya gitu. Good. Biar masuk paha kanannya. Terus turun lagi, belum masuk itu, turun lagi pantat. Biar masuk. Oke, and come up. Nah, gitu teman-teman rasanya. Itu hip semua itu. Itu yang kita latih sebenarnya.
Makanya sering terjadi lututnya sakit lah atau pahanya panas sebentar aja gak bisa ngambil. Utita Pakuirahadasana tuh ya kayaknya lakukannya seperti itu ya, itu wajar kalau kita baru belajar beginner, nggak apa-apa, it's okay. Harusnya kalau teman-teman udah ngerti ya jangan lagi kayak gitu. Go to the left and ya tekan kaki masuk ke pahanya ke hip joint. Nah di situ udah hip joint udah tinggal panjangkan, nggak boleh keluarin lagi tuh. Yo, standar. Tuh. Pakai blok boleh. Ya, taruh tangannya. Paham? Nah, tekan kakinya. Good. Ya, rasain masukin dulu. Step yang pertama, teman-teman merasa masuk dulu. Udah enak, udah masuk, baru panjang. Panjangin. Nah, turun tangannya, baru panjangkan. Feel. Saya suruh pakai blok dulu, supaya feel. Kalau turun kan lebih deep, susah. Dikit-dikit. Nah, kalau udah dapat, baru lepasin bloknya. Kalau udah dapat, feel, lepasin bloknya lebih deep lagi. Tangannya lebih ke lantai lagi. Nah, rasain. Nah, lebih enak kan? Harusnya. Oke, come up. Good. Yes. Itu. Iya. Ya, enak tuh. Itu buat terapi salah satu. Jadi, gerakan-gerakan ini untuk terapi di hip. Ya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang kita adjust. Ya, supaya hipnya kita normal kembali. Ya, ada tuh yang hipnya miring. Kanan kiri. Itu latihannya dengan latihan yang ini. Itu loh. Kalau adjustment-nya. Oke, buat adu muka swanasana. Utpa muka swanasana. Chaturanga dandasana. Utpa muka swanasana. Adu muka swanasana. Utpa muka swanasana. Chaturanga dandasana. Utpa muka swanasana. Adu muka swanasana.
Oke. Aduh muka Wira sana. And release. Oke, jadi saya mau panggil lagi. Jadi gini. Semua persendian, ya, kan ada orang kenapa dia lepas persendiannya. Karena sudah begini, lama-lama pada satu waktu tarik kanan lebih kuat dengan narik terus, pak, itu namanya dislocation. Nah, makanya kita tadi diajarkan lagi pada saat standing gerakan gertuk itu supaya dia jangan banyak narik terus, narik tapi dia untuk ke dalam, dibalikin lagi. Ya, memang persendian itu kan harus dia bisa kemari, begini, kemana, bergerak kan. Nah, tapi yang sering terjadi kita banyak menarik. Makanya ada orang straight, ngelempar atau straight, buka gitu. Karena over dia. Selalu dia setiap hari karena nggak mau masuk dia begini. Jadi harus seimbang. Ya, bukan begini aja juga nggak bisa. Dia harus keseimbangan. Dia harus seimbang. Ya, mengembalikan, memerasting kembali, mereset kembali gitu loh. Dia jadi relax di sana. Gitu. Dan sometimes kita ada yang mau narik, tapi sometimes kita nggak boleh terlalu over. Yang terlalu over itu namanya dislocation. Biasa dislocation itu terjadi ya karena kebiasaannya lama-lama dia narik terus sudah nggak kuat. Seperti itu, dengan satu trigger pointnya maka dia lepas. Paham ya? Nah, jadi teman-teman jangan salah paham, persendian itu dia mempunyai batas range. Ada range-nya, ada iya kayak apa ya, mobil juga itu ada PR, ada yang dia untuk move gitu ke dalam, dia bergerak gitu. Ada saatnya ke dalam, dan ini kita rata-rata keluar terus gitu, menarik keluar, nggak mau neken, santai, duduk kan nggak neken kan. Nah, itu yang keluar akhirnya kan. Oke, makanya kan banyak kan disuruh kita latihan standing atau orang jalan olahraga banyak jalan, itu menekan masuk dia gitu loh. Banyak jalan juga capek juga, jangan, jadi harus seimbang ya kan. Nah, dia bilang kan olahraga yang baik misalnya ada renang ya, seperti itu karena nggak ada tekanan juga. Paham, ngerti ya. Oke, yang penting tahu konsepnya. Oke, kita buat sirsasana. Headstand. Nah, headstand pun sama, di shoulder blade-nya dia harus masuk kan. Iya, nggak boleh keluar, nggak bisa nahan. Harus masuk. Itu loh. Shoulder blade-nya harus masuk. Sama, harus masuk. Shoulder blade-nya deep. Ya, rasakan kepalanya grounding. Dia harus grounding. Nggak boleh naik. Bagus, Mira, lurus. Lagi. Jangan didorong perutnya. Hip kanan, Ipon. Masuk. Paha kiri. Kakinya kasih ke kanan. Kanan, mana kanan. Itu ke kiri. Nah, coba ke kanan kamu. Maunya ke kiri terus tuh. Kamu tekan elbow tangan kanan. Kasih ke kiri beratnya.
Oke. Ini again. Tahan ya. Oke, release. Aduk muka Svanasana. Aduk muka Wirasana. Oke, Sarvangasana, shoulder stand. Sarvangasana. Shoulder stand.
Oke, halasana. Buka kakinya lebar, Supta Konasana. Kaki kiri satukan dengan kaki kanan, Pasvalasana. Buka lagi lebar. Buka lagi. Benyonis Karnapidasana. Okay, remove your bell, slowly roll down. Okay, Savasana.
Slowly bending the leg. Put your palm on abdomen. Turn body to the right side. So open your eyes, press your left palm on the floor and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto dulu. Ivon yang foto, Pon. Iya. Tuh. Agnes. Wah. Kak. Dah. Makasih, Oke, Kak. thank you semuanya. See you. Mbak Novi. Thank you. Terima kasih semua. Sama. Makasih. Oke.